Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Suasana haru menyelimuti upacara pengantaran jenazah Baratu Anumerta Ikomang Wiranata yang dilaksanakan di Makobrimob Batalion B Pelopor Timika dan dipimpin langsung oleh Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko. Baratu Anumerta Ikomang Wiranata anggota Resimen Pelopor ini gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Maki, Distrik Gom, Kabupaten Puncak. Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko mengatakan bangsa Indonesia sementara berduka atas gugurnya prajurit terbaik bangsa Baratu Anumerta Ikomang Wiranata. Ia menambahkan, sebelumnya kita sama-sama berduka karena jenderal kita gugur dalam membela kedaulatan negara Indonesia. Sekarang kami juga berduka karena salah satu prajurit kami menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata. Baratu Ikomang ke Palembang. Kita semua bangsa berduka dengan gugurnya anggota kita. Satu, Baratu Ikomang gugur. Kemarin jenderal kita gugur juga. Dan sekarang ada dua anggota kita juga, prajurit Brimob Sejati yang sedang dirawat di rumah sakit. Sekali lagi rekan-rekan semua lagi, inilah kehadiran negara di tanah yang damai di Papua. Kita semua pengen damai di Papua. Gitu aja. Siang ini kita antar saudara kita ke Palembang. Ia menambahkan, inilah kehadiran negara di tanah yang damai Papua. Kita semua ingin damai di Papua. Ia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Barang siapa yang melanggar hukum di negara hukum akan ada kepastian hukumnya. Jenazah Baratu Anumerta Ikomang Wiranata telah diberangkatkan kembali ke kampung halamannya di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berita selanjutnya, personil gabungan TNI Polri melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen di Kampung Maki, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Dalam penindakan dan penegakan hukum tersebut, sebanyak 9 orang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen meninggal dunia, terkena tembakan, dan 3 personil Brimob mengalami luka tembak. 1 dinyatakan meninggal dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, pasca penembakan terhadap Kabinda Papua, personil gabungan TNI Polri melaksanakan penindakan dengan gencar dan penegakan hukum terhadap kelompok Lekagak Telenggen. Ia menambahkan, saat ini tim gabungan berhasil memukul mundur KKB keluar dari Kampung Maki sejauh 1,6 km setelah dilakukan kontak tembak di kampung tersebut. Sementara itu, untuk 9 anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang meninggal dunia akibat terkena tembakan di Kampung Maki, Kabupaten Puncak belum diketahui identitasnya. Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 08.00 rekan-rekan kami dari TNI Polri yang ada di Ilaga Puncak telah terjadi kontak tembak tepatnya di Kampung Maki, Distrik Gumi. Dari peristiwa yang cukup lama kontak tembak ini, kemarin dari kelompok KKB itu meninggal. Kemudian anggota kita ada 3 luka, 1 meninggal dunia dan 2 dalam keadaan sadar. Ketiga korban sudah kita evakuasi ke rumah sakit rumah sakit Timika dan pagi hari ini akan diterbangkan ke Jakarta untuk perawatan lebih lanjut. Ia menjelaskan, dari kontak tembak tersebut, anggota berhasil mendesak kelompok kriminal bersenjata mundur sejauh 1 kilo lebih. Pagi ini, anggota akan melakukan pengejaran kembali untuk memastikan KKB pimpinan Lekagak Telenggen segera ditangkap hidup atau mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Kita sambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan amal dan ibadah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan sesama di tengah pandemi COVID-19. Mari jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita wujudkan Ramadan yang penuh berkah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mempererat persaudaraan anak bangsa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto, didampingi pejabat utama Polda Papua, memberikan arahan kepada personil SPN dan siswa Diktuk Bintara Polri tahun 2021 di Aula Elsama Numberi SPN Jayapura. Wakapolda Papua dalam arahannya mengatakan bahwa dunia pendidikan yang membawa kita pada pengayaan budaya, programnya ini diberi tagline perisai pencerahan personil menghadapi transformasi. Ia menyebutkan bahwa apa yang sudah ia ucapkan hari ini akan ada yang tetap mengingat walau sudah 15 tahun. Pendidikan itu sendiri memiliki simbol dan setiap simbol mempunyai makna sendiri. Tugas peserta didik yaitu memahami setiap simbol yang ada dan berharap para peserta didik menjadi agen-agen yang unggul karena simbol tersebutlah yang akan dicapai. Jadi rekan-rekan, siswa maupun kita semua maknai simbol itu dengan penuh penghayatan, karena simbol itulah yang kita kejar, simbol itulah yang kita capai. Saya tidak membuka masker ini, kenapa? Karena ini merupakan habitus baru. Habitus apalagi itu? Habitus apalagi itu? Nanti saya akan ulas. Ia juga menjelaskan tentang arena dari Komandan Peleton atau Danton dan arena Komandan Kompi atau Danki tidaklah sama. Setiap orang memiliki arena yang berbeda. Kita juga mempunyai modal atau kapital dan setiap orang mempunyai kapital yang berbeda, seperti contohnya kapital ekonomi, kapital budaya, kapital culture, dan kapital simbolik. Usai memberikan arahan, Wakapolda Papua didampingi pejabat utama Polda Papua bersama seluruh personil SPN Polda Papua dan siswa Diktuk Bintara Polri tahun anggaran 2021 melaksanakan buka puasa bersama. Biro Rena Polda Papua melaksanakan sosialisasi Perpol nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja di Polres Supiori. Kapolres Supiori AKBP Muhammad Darojat Daemboa melalui Wakapolres Supiori Kompol Aswadi mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Biro Rena Polda Papua yang sudah hadir di Polres Supiori untuk mensosialisasikan Perpol nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja. Ia berharap dengan diadakannya sosialisasi Perpol nomor 2 tahun 2021 ini dapat menambah pengetahuan bagi kami di lingkungan Polres Supiori. Gambaran tentang kegiatan dari Karorena Polda Papua di Polres Supiori tentang bimbingan teknis Perpol 2 tahun 2001 tentang sistem organisasi tata kelola
pada Polres dan Polsek jajaran, termasuk kami di Polres Supiori, sistem organisasi tata kelola yang ada di bagian fungsi dan seksi masih banyak yang perlu kita benahi untuk melengkapi STOK Perpol Kapolri tahun 2001. Dengan adanya ini memberikan motivasi kepada Polres Supiori, terutama bagian sumber daya manusia dan perencanaan untuk melengkapi bagian-bagian yang belum ada, sehingga struktur organisasi di Polres Supiori sesuai dengan Perpol nomor 2 tahun 2001. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami tujuan dari sosialisasi ini dan dapat menjadi bekal untuk melaksanakan tugas kepolisian menuju pelayanan Polri yang presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak mengurangi rasa syukur untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagi saudara-saudari yang beragama Muslim, hendaklah untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan tidak berkerumun saat melaksanakan ibadah. Dengan kesadaran bersamalah kita memutuskan masa rantai COVID-19. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Satuan Polres Kepulauan Yapen secara resmi mengembalikan 1 unit motor jenis Matic kepada pemiliknya yang hilang beberapa waktu lalu. Sehari setelah anggota Satuan Samapta Polres Yapen mengamankan 1 unit motor dugaan hasil pencurian yang ditemukan di belakang salah satu rumah warga di Kampung Sarawandori 1 dan selanjutnya diamankan di Mapores Yapen. Akhirnya, pada hari Selasa 27 April 2021, pemilik motor tersebut mendatangi Polres Yapen untuk melihat kebenaran kendaraan tersebut, yang mana ia melihat postingan informasi melalui berita Tribrata News Polda Papua yang diposting di salah satu grup media sosial. Setelah melihat dan memastikan secara pasti, korban mengatakan ini adalah motor miliknya yang hilang pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Timur, beralamat di Jalan Maluku. Raba Daeng Buang, pemilik motor tersebut, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Polres Yapen dalam hal ini yang telah menemukan motor miliknya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada para petugas yang telah
menemukan barang tersebut dan menyerahkan kepada kami. Sementara itu, Kasat Samapta Polres Yapen, Ibtu Edi Thohir Sabara, membenarkan telah ditemukan salah satu unit motor dugaan hasil curian dan dicurigai tanpa pemiliknya serta warga sekitar pun tidak mengenal motor tersebut. Dirinya menjelaskan telah dihubungi oleh salah satu masyarakat terkait pengakuan kepemilikan motor tersebut dan untuk lebih memastikan kebenarannya, warga tersebut mendatangi dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan bermotor dengan menunjukkan STNK serta BPKB motor. Dengan membawa buk BPKB, STNK lengkap, yang mana beliau mengatakan bahwa ini beliau baru beli dari yang ada di dalam BPKB atas nama kendaraan tersebut. Sesuai janji kami tidak bertele-tele tanpa syarat. Apabila ada bukti autentik berupa BPKB dan STNK, kami akan langsung serahkan. Sebagai aparat keamanan, Kasat Samapta menghimbau agar masyarakat tetap mewaspadai akan tindakan pencurian dengan lebih memperhatikan keamanan. Sebanyak 72 anggota Polres Bovendigul mendapat suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua, yang mana vaksin tersebut digelar di Puskesmas Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Vaksinasi tahap kedua ini diikuti oleh Wakapolres Bovendigul, Kompol Ferdinand B. Masawet, Kasat Narkoba Ibtu Ishak Oniruntolalo, dan anggota Polres Bovendigul. Wakapolres mengatakan pelaksanaan vaksinasi yang diikuti oleh anggota Polri adalah untuk mendukung program vaksinasi dari pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ia menambahkan, hari ini sebanyak 72 anggota Polres Bovendigul mengikuti vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi ini sesuai dengan pemberian vaksin pertama. Kami dengan Puskesmas yang ada di Tanah Merah sekarang melaksanakan vaksin yang kedua khusus untuk anggota Polri. Jadi pada saat ini kami sejumlah 72 personil melaksanakan vaksin yang kedua. Kemarin juga ada sekitar 65 personil sudah melaksanakan vaksin kedua dan puji Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Ya, ini semua karena kami menaati peraturan dari pemerintah untuk wajib melaksanakan vaksin khusus untuk para anggota Polri. Dan untuk protokol kesehatan tetap kami harus jalankan. Ya, masyarakat di sini khususnya yang ada di Bovendigul yang ada di Tanah Merah, ya, tidak usah takut untuk melaksanakan vaksin. Karena ini memang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan untuk kesehatan kita bersama. Jadi kalau kita secara pribadi kita diri sehat, berarti kita menjaga kesehatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, termasuk menjaga jarak. Ada larangan pemerintah terkait masalah dilarang mudik, tolong dilaksanakan. Karena itu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Selamat sore, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati. Saya Bribtu Wisnu. Hari ini kami bersama Kabid Humas Polda Papua dan rekan-rekan media akan membagikan takjil dalam rangka bulan suci Ramadan. Nah, mau tahu keseruannya? Ikuti kami. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Baru saja kita selesai pembagian takjil pada warga masyarakat yang melintas di Simpang Untuk 2. Ini kami dengan rekan-rekan wartawan yang berada di Polda Papua untuk peduli sesama warga masyarakat yang ada di tanah Papua. Yang pasti siapa saja yang melewati sini kita berikan takjil dan masker agar saudara-saudara kita selalu sehat dan dapat membantu proses dalam bulan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu sehat. Ya sekitar kurang lebih sekitar 1.000 ya takjil dan masker yang dibagikan pada warga masyarakat.
takjil dengan Kabid Humas Polda Papua dan rekan-rekan media di Jayapura. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami. Untuk mempererat tali silaturahmi, Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji didampingi pejabat utama Polres Merauke laksanakan buka puasa bersama para wartawan Merauke. Dalam sambutannya, Kapolres Merauke mengajak seluruh wartawan agar dapat memberitakan berita yang menyejukkan hati para pembacanya guna bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas di Merauke agar tetap aman dan kondusif. Ia menambahkan, berbuka puasa tidak dilaksanakan di sini saja, namun dapat kita laksanakan bersama warga Merauke yang sangat membutuhkan bantuan. Pihaknya juga akan laksanakan berbagi kasih di kampung-kampung, buka tenda kepada siapa saja, baik yang muslim maupun yang beragama lainnya. Tulisan teman-teman mulai baik, memancing masyarakat untuk membaca, menyadarkan masyarakat untuk berbuat yang terbaik. Bukan karena Ramadan, tapi setiap saat kita lakukan itu. Kemarin sempat ada orang cerita tentang masalah judi atau 303 di sini. Saya datang bukan untuk urusan itu. Kita ingin menyadarkan masyarakat beta hadir, bermanfaat, bisa berbuat dari hal yang sederhana menjadi lebih indah. Dan lama-kelamaan 303 itu orang akan lupakan. Itu pasti seperti itu. Contoh minuman sudah mulai kreasi ini kita timbulkan. Karena nanti manfaatnya itu jadi spiritus. Jadi pembersih kaki, luka untuk medis, aromaterapi dan parfum. Ia mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang ada di Merauke karena sudah bekerja dengan baik. Jangan hilangkan makna itu dari konteks ini membuat kitong disatukan. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.